Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Ardiana Rambe, NIM 721334428. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat dinas, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Elis Siregar, SPD MD. Yang pertama yaitu pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam bentuk formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan, atau organisasi. Surat dinas dapat ditulis oleh pribadi atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. B. Ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif atau ringkas dan jelas. Yang ketiga, menggunakan kepala kop atau surat atau C. Jenis-jenis surat dinas. Yang pertama, surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Yang kedua, surat tugas. Surat tugas adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Ketiga, surat perizinan. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Yang keempat adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Contoh surat pemberitahuan yaitu pengumuman, edaran, dan surat pernyataan. Yang kelima, surat undangan. Surat undangan yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Yang keenam, surat lamaran. Surat yang ditulis oleh individu atau pribadi untuk melamar pekerjaan kepada instansi atau lembaga. B. Unsur-unsur surat dinas. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri dari 6 instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kontak pos, dan logo identitas lembaga. Yang kedua, tanggal surat. Dalam surat dinas, tanggal surat ada di sisi kanan atas, di kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu ditulis karena nama tempat sudah ada di kepala atau kop surat. Namun, pada surat pribadi atau surat lamaran kerja, nama tempat harus dicantumkan. Nama bulan dan tahun ditulis lengkap, tidak ada tanda titik di akhir. Contoh 21 Juli 2020. Ketiga, halaman atau perihal surat. Halaman atau perihal surat adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Perihal berbentuk frase yang dimulai dengan huruf besar dan dimulai diakhiri tanda titik serta tidak diberi garis bawah. Contoh permohonan izin tempat. Yang keempat, nomor surat. Surat dinas adalah surat resmi yang harus diberi nomor surat, kode, dan tahun. Setiap instansi atau lembaga mempunyai kode atau urutan penulisan kode dalam membuat nomor. Contoh 29-BB-PKBM atau _2019. Yang kelima, lampiran. Lampiran adalah lembar tambahan yang bisa dilampirkan. Lampiran ini bisa dalam bentuk lembaran atau dokumen lain. Jika tidak ada lampiran, biasanya ditulis dengan tanda hubung. Lampiran dapat ditulis singkat atau ditulis semua secara lengkap, sedangkan penulisan rinciannya ditulis dengan huruf semua bukan angka. Contoh lampiran 3 lembar atau lampiran 3 lembar. Yang keenam, alamat surat. Dalam menulis alamat surat ada ketentuan yang harus dipenuhi. Alamat surat ditunjukkan langsung kepada pejabat dan bukan pada nama kantor atau pejabatnya. Jika sudah menggunakan kata kepada atau diikuti jabatan atau instansi atau kepada diikuti kata sapaan dan kata nama orang yang dituju, maka tidak perlu memakai yang terhormat. Gunakan sajalah yang salah satunya saja. Penulisan nama sapaan atau misalnya Bapak, Ibu, atau Saudara tidak perlu diikuti jabatan dalam penulisan kata sapaan. Kata sapaan harus digunakan di depan nama orang yang ditulis dalam alamat surat. Penulisan nama jalan tidak boleh disingkat. Penulisan alamat juga tujuan surat tidak diakhiri tanda titik. Contoh pada bawah ini. Yang ketujuh, pembuka surat. Pembuka surat dalam tulisan dalam beberapa variasi diantaranya yaitu jika sebagai pemberitahuan dan permintaannya. Contohnya yang tertera di bawah ini. Yang kedelapan,
Penulisan penutup pada surat dinas juga memiliki aturan yang harus diketahui, diantaranya setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma, terdapat variasi ungkapan, berisikan ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. 10. Pengirim surat dinas. Pengirim surat dinas berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi mengenai surat dinas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.